Assalamualaikum teman-teman, apa kabar nih? Kenalin, aku Neko yang mau ngajak kalian jalan-jalan ke dunia anime dan manga. Hitung-hitung hiburan lah pas corona. Pura-puranya masuk isekai gitu. Nah, halu dikit nggak apa-apa ya, asal nggak lupa sama dunia nyata. Yuk, cek video pertama. Kali ini Neko akan nyeritain anime dari karya Bang Haji. Bang Hajime Isayama maksudnya. Apalagi kalau bukan Attack on Titan. Udah nonton kan season 1 sampai 3-nya? Padat dan berisi gitu sama action dan konflik. Ibarat lontong, kenyang itu kalau dimakan. So, tanpa lama-lama lagi, ini dia AOT season final. Final season dimulai dengan peperangan Marley versus Aliansi Timur Tengah. Marley ini adalah sebuah negara di luar dinding yang ternyata merupakan tempat Reiner, Bertolt, sama Annie berasal, guys. Di sini Marley mengepung benteng Slava, yaitu benteng milik Timur Tengah. Mereka sudah sangat ingin mengakhiri konflik 4 tahun mereka dengan pasukan sekutu Timur Tengah. Nah, di awal cerita diperkenalkan tokoh baru, yaitu Cadet Warriors yang namanya Falco Gris dan Gabi Brown, yang dibawa ke medan perang untuk melihat siapa nih yang cocok buat jadi pewaris kekuatan Armor Titan. Cadet Gabi Brown, dia masih saudaraan sama Reiner ya, disetujui untuk mengeksekusi rencana penghancuran tank anti-Titan oleh Komandan Marley, yaitu Theo Magat. Setelah tank anti-Titannya hancur, Galliard atau Jaw Titan dan Sipik atau Chart Titan turun buat bersih-bersih parit Timur Tengah. Bersih-bersih di sini bukan berarti bawa sapu lidi sama pengki ya, tapi bersih-bersih prajurit Timur Tengah yang masih tersisa. Operasi selanjutnya pun dimulai. Zeke Yeager memakai kekuatan teriakannya untuk mengubah orang-orang Eldia jadi Titans murni. Dijatuhin gitu aja dari pesawat, tak kabar nyawa orang, kayak murah banget gitu ya. Dengan kekuatan Armor Titan, Chart Titan, Jaw Titan, dan Beast Titan, perang 4 tahun selesai sudah. Tapi dari situ Marley udah mulai ketar-ketir tuh. Melawan Timur Tengah aja mulai babak belur, apalagi kalau negara lain menyerang, diserang sama Sunda Empire gitu kan bahaya ya. Jadinya Marley makin berhasrat buat ngedapetin Founding Titan. Akhirnya karena merasa terdesak, pejabat-pejabat tinggi Marley pun rapat. Zeke bahkan mengusulkan buat menghidupkan kembali operasi Pulau Paradis buat menangkap Founding Titan. Tapi nggak mudah ya gengs, kapal Marley aja nggak ada yang kembali selama 3 tahun terakhir. Jadi ini ceritanya Pulau Paradis kayaknya mengendalikan setidaknya 2 dari 9 Titan. Setelah itu para Cadet Warrior pulang kampung nih, mudik ke Liberio di mana mereka kumpul lagi sama keluarga mereka. Di sepanjang episode diperlihatkan diskriminasi terhadap kaum Eldia itu kayak gimana. Pokoknya mereka itu diperlakukan semena-mena lah oleh kaum Marley. Keesokan harinya, Zeke Yeager memberitahu ke para Warriors dan Cold Grease tentang festival yang akan datang di Liberio, di mana para pejabat akan diundang dari luar negeri. Di sana, keluarga Timur, pemegang Warhammer Titan, akan mengadakan konferensi pers gitulah buat ngumumin rencana untuk merebut Pulau Paradis. Sementara itu, Reiner Brown flashback nih ke masa mudanya ketika dia berlatih sebagai prajurit. Di sini kita tahu kalau ayah Reiner itu ternyata seorang Marley, sedangkan ibunya adalah Eldia. Eldia itu adalah sebutan bangsa keturunan Ymir yang punya potensi berubah jadi Titan. Titan apa Titan? Setelah perang besar antara Eldia dan Marley, bangsa Eldia yang tersisa di Marley mendapatkan diskriminasi yang luar biasa karena dianggap keturunan iblis ya. Nah, ayahnya si Reiner itu meninggalkan anak dan istrinya. Ini contoh bapak durhaka ya gengs, kayak di sinetron-sinetron gitu. Karena kehidupannya sulit dan mengalami diskriminasi, Reiner ini jadi punya tekad kuat sekuat baja jadi pewaris Armor Titan. Sampai akhirnya dia sukses nih. Nah, Reiner, Bertolt Hoover, Annie Leonhardt, dan Marcel Galliard dikirim ke Pulau Paradis untuk merebut kembali Founding Titan. Di jalan, Marcel mengaku ternyata menjebak Reiner buat jadi Armor Titan agar adiknya, Porco, bisa selamat. Soalnya yang jadi pewaris itu bakal cuma berumur 13 tahun ya gengs. Dan belum tentu hidup selama itu juga kalau di medan tempur. Pokoknya mah desu gitu deh nasibnya. Belum selesai kagetnya Reiner, tiba-tiba dari belakang tuh ada Titan muncul, tiba-tiba ngagetin aja dan bahkan makan Marcel hidup-hidup. Nah, kabur lah itu Reiner, Annie, sama Bertolt. Namanya juga masih bocah ya, panik, kabur itu lari sekenceng-kencengnya. Saat itu mereka berdebat apakah melanjutkan misi atau tidak. Bahkan Annie dan Reiner bertengkar hebat dan berkelahi, jambak-jambakan, pukul-pukulan. Sampai akhirnya diputuskan kalau mereka akan tetap melanjutkan misi merebut Founding Titan di bawah paksaan Reiner.
Di sini kita bisa lihat kalau Ani ini udah seempet-empetnya sama Rainer ya. Orang dia mau pulang kampung masih aja disuruh kerja. Ini curhat atau gimana nih kok. Nah, kembali ke zaman sekarang, Falco Gris terus berjuang latihan jadi kandidat Warriors. Soalnya si Falco ini mau nyelamatin Gaby dari kehidupan suram seorang pewaris kekuatan Titan. Gara-garanya dia suka sama Gaby. Dalam perjalanan pulang dari markas Warriors, Falco bertemu dengan seorang tentara terluka yang ingin berbicara dengannya. Namanya Kruger. Dari suaranya dan dari rupa-rupanya nih, kayaknya kita kenal nih siapa. Di lain pihak, Theo Magat bertemu dengan Willy Tibur. Willy Tibur ini kepala keluarga Tibur ya gengs, yaitu keluarga keturunan Elia, tapi masih dihormati tuh karena jasa mereka menggulingkan kekuasaan Raja Fritz. Nah, pas ketemuan ini, Willy juga ngasih tahu rencananya buat konversi pers tentang solusinya tentang masalah Titan dan bangsa Elia ini. Balik lagi ke Falco dan orang misterius tadi. Falco ternyata jadi akrab sama Kruger setelah curhat-curhatan. Dia bahkan jadi semacam kurir buat Kruger dan membantunya ngirim surat buat keluarganya Kruger. Nah, berkat motivasi dari Kruger inilah Falco juga berhasil mengalahkan Gaby Brown dalam lomba untuk pertama kalinya. Bahkan sempet keceplosan nyatain juga dong sama Gaby. Tapi Gabynya gagal paham dan malah ngomel-ngomel. Aduh, perlu diketok magic apa gimana nih si Gaby? Akhirnya, hari festival pun tiba. Senang-senang tuh Gaby ngabisin uang Rainer minta ditraktir di sana sini. Pik sama Porco juga. Agak kampret juga ya mereka berdua ngabisin duit temen. Dan saat malam tiba, Falco datang. Dia minta Rainer untuk ikut dengannya. Kemana? Ternyata ke ruang bawah tanah di balik panggung, gengs. Katanya, "Bang, ada teman lu tuh mau ketemu. Lu ngutang gak bayar ya?" Ya nggak gitu sih. Dan di ruangan itu ternyata yang udah nunggu di situ adalah Eren Yeager. Yuk, udah 4 tahun ya Rainer, masih hidup lu. Kira-kira gitu si Eren ngomongnya. Sementara si Rainer mulai mengalami gejala anemia alias lemes dengkulnya sampai nggak bisa ngomong. Dia takut bahwa Eren telah kembali untuk membalas dendam. Tapi Eren dengan tenang menjelaskan bahwa dia ada di sini karena alasan yang sama dengan Rainer yang awalnya datang ke Pulau Paradis. Dia bertanya pada Rainer tentang alasan kenapa Rainer menyerang Shigan China beberapa tahun lalu, bahkan mengakibatkan ibunya meninggal. Rainer mengalami mental breakdown dan menyesali semua perbuatannya. Tapi anehnya, Eren gak menyalahkan Rainer tuh. Bahkan saat Rainer berlutut, Eren mengeluarkan tangan tanda persahabatan. Sementara di atas panggung, Willy Tibur malah menyuguhkan wayang kulit dan wayang orang dong. Agak epic nih. Ceritanya adalah tentang sejarah Elia seperti yang diketahui seluruh dunia, tapi dengan plot twist tentunya biar makin cakep ceritanya. Nah, ternyata dalam cerita Willy Tibur apa Taibur nih? Willy Tibur aja lah ya. Pahlawan sebenarnya atas perdamaian dunia selama ini adalah Raja Karl Fritz sendiri, bukan tokoh fiktif bernama Helos. Raja mengisolasi dirinya dan rakyatnya di Pulau Paradis dan bersumpah untuk meninggalkan perang, dan penerusnya akan mewarisi ideologi ini, gengs. Tapi sayangnya, Founding Titan sekarang sudah direbut sama Eren yang tidak terikat oleh ideologi Raja Fritz dan keturunannya. Bodoh amat gitu si Eren. Willy meminta dunia untuk bersatu dengannya saat dia menyatakan perang terhadap Paradis. Para penonton udah terharu tuh dan menyatakan dukungannya sampai pada standing ovation gitu. Tiba-tiba plot twist lagi, gengs. Wayang kulitnya tuh yang di belakang tuh berubah jadi 3D alias tiba-tiba Titan Eren yang lagi digibahin muncul gitu dengan mengejutkan dari bawah dan langsung melahap Willy Tibur. Sebelum festival Liberio pun ternyata Willy Tibur dan Magat memang sudah mengira kalau musuh mereka akan menyerang festival dan membuat rencana untuk memanfaatkan ini buat menarik simpati dunia internasional. Willy bahkan bersedia berkorban nyawa dan jadi umpan ceritanya. Setelah Willy dimakan oleh attack Titan Eren, mulailah dari situ Eren membantai para peserta festival. Bahkan sampai di Smackdown itu para petinggi Marley sampai penyet-penyet, ngilu gak sih? Nah, di sini terungkap siapa sebenarnya pewaris Warhammer Titan. Ternyata bukan Willy, gengs, tapi adik Willy yaitu Lady Lara Tibur. Nah, Pik dan Porco Galliard yang sebelumnya dijebak oleh pasukan Marley ala-ala berhasil diselamatkan. Saat mereka udah keluar dari lubang jebakan, pertarungan Warhammer Titan versus Eren lagi berlangsung nih, lagi seru-serunya. Tapi Warhammer Titan unggul, bahkan
Titan Eren terdesak sampai sosok aslinya Eren muncul. Di saat genting itulah Mikasa datang dan menyelamatkan Eren, disusul dengan kedatangan pasukan pengintai yang lainnya. Saat Mikasa lagi lawan Warhammer Titan nih, Eren jadi tahu kalau ternyata Warhammer Titan itu dikendalikan oleh Lady Lara Tibur lewat semacam saluran gitulah, mirip kabel. Jadi inget IndiHome sama Cosmedia ini ya. Eren pun berubah lagi dan diambilnya kristal Lady Tibur, kabelnya dicabut aja tuh sama si Eren. Kayak matiin kipas angin, gampang gitu. Waktu Eren mau makan kristal Lady Tibur, dia diserang oleh Jaw Titan. Eren kembali diselamatkan kali ini oleh Levi Ackerman. Dan Galliard dengan cepat dikepung oleh para pasukan pengintai. Melihat hal ini, Shark Titan sama Beast Titan pun bergabung dalam pertempuran. Pasukan pengintai sempat tidak bisa gerak nih gara-gara ditembaki sama Beast Titan. Di saat yang terdesak itulah tiba-tiba ada ledakan yang kayak nuklir gitu yang berasal dari pelabuhan. Ternyata pasukan Paradis membawa kekuatan Titan kolosal Armin Arlet guys. Porco Galliard yang gemes nih sama iblis-iblis Paradis berpisah dari grup untuk menyerang Eren Yeager, yang malah memberi Levi kesempatan untuk menebas leher belakang Beast Titan. Tuh, pelajaran buat kita tuh, jangan asal main solo ya guys, harus kerja tim biar kompak, biar menang. Di satu adegan, Galliard menyerang kepala Titan Eren, tapi Eren menangkis serangan Galliard dengan kristal. Seketika itu kristal itu tergores, jadinya Eren ngide nih buat mecahin kristal Lady Tibur. Pasukan pengintai datang dengan membawa pesawat ternyata mirip Zeppelin gitu untuk mengangkut mereka pulang. Galliard mencoba menyerang pesawat itu tapi dilumpuhkan oleh Mikasa dan Eren. Lalu akhirnya kristal Lady Tibur dimasukkan ke rahang Jaw Titan sampai pecah. Dan Eren tinggal mangap di bawahnya. Ini adegannya main absurd ya. Bayangin perasaan Galliard jadi nutcracker. Kayak mana itu sakit hatinya. Nah, selesai mukbang Warhammer nih, Eren ganti mengincar Galliard. Dia udah siap-siap mau makan tengkuknya. Menyadari bahwa Galliard akan segera dimakan, Falco dan Gaby mulai teriak-teriak memanggil Reiner. Nah, Reiner yang tidak sadar dan tidak punya semakan hidup lagi, akhirnya bangun dan menantang Eren Yeager. Sayang sekali, Reiner dengan mudah dikalahkan oleh si Eren. Ya mungkin karena emang Reiner nggak niat lawan Eren kali ya. Yang penting udah berhasil nyelamatin Galliard aja. Kayak emak-emak kalau ke warung cuma pakai daster, nggak perlu full make up. Apa hubungannya ya? Nah, Eren dan pasukan pengintai akhirnya berhasil naik pesawat untuk kembali ke Paradis. Saat itulah Gaby mengejar mereka dan Falco ikut terseret ke pesawat karena mencoba menghentikan Gaby. Nah, setelah sampai di kapal, Gaby berhasil menembak Sasha Browse yang sedang lengah. Melihat itu pasukan pengintai shock dong dan langsung tuh menghajar Gaby dan Falco. Sambil dihajar, nih Gaby masih sempat meracau tentang meneruskan cita-cita Zeke yang membuat John Kirsten enek dan membawa keduanya ke ruangan lain. Ternyata ada Zeke dong, kan tadinya dikiranya udah mati. Aduh, plot twistnya ada berapa nih? Banyak banget. Jadi pertarungan Zeke dengan Levi itu ternyata bohongan gengs. Elah, nggak cuma pacar-pacaran artis ternyata yang bohongan. Ternyata Zeke sama Levi juga ikut-ikutan settingan tuh. Nah, hal ini tuh sangat membagongkan Gaby dan Falco. Nggak nyampe otaknya, kayak Neko pas baca manganya sampai harus baca bolak-balik itu. Nah, balik ke cerita, Hanji merasa tidak senang dengan Eren yang memaksa pasukan pengintai untuk datang membantunya. Dan ketika Sasha meninggal, Jan menyalahkan tindakan Eren atas kematiannya. Dah tuh, Sasha meninggal. Sedih tuh Neko tuh. Nah, habis itu kita flashback dikit ya guys, dimana 3 tahun lalu pasukan pengintai menangkap awak kapal Marley. Semua ini terjadi karena ada pengkhianat di antara mereka. Di antaranya seorang bernama Yelena dan Onyan Kopon. Yelena itu tadi yang menjebak Pik dan Galliard di ruang bawah tanah pas pengepungan Liberio. Nah, dengan bantuan para sukarelawan tuh, mereka sebutannya sukarelawan biar enakan dikit lah, nggak disebut pengkhianat. Paradis mempelajari hal-hal yang ada di luar dinding dan sedikit demi sedikit belajar teknologi di dunia luar. Kelompok anti Marley pun dibentuk oleh Zeke Yeager yang katanya sih punya rencana untuk melindungi orang Eldia. Armin dan Mikasa beranggapan bahwa perdamaian bisa terwujud nih kalau kondisi tetap seperti sekarang, positive thinking gitu. Nah, sedangkan si Eren tidak setuju karena dunia udah beranggapan kalau mereka tuh iblis, udah suuzon bawaannya, dan meyakinkan dunia bahwa mereka semua adalah sama manusia itu perlu waktu yang amat sangat panjang.
Sebelum itu mereka udah keburu diserang. Nah udah kelihatan ya kalau Eren udah mulai berubah, gak kayak dulu. Kembali ke waktu sekarang, kematian Sasha membuat semua teman-temannya berduka. Eren ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Sementara itu, Levi menunjukkan Zeke di mana dia akan tinggal, yaitu di hotel. Nah kali ya Levi, kondisi genting malah jalan-jalan ke hotel sama om-om. Ternyata hotel dimaksud cuma sarkas gengs, soalnya bentuknya adalah hutan pepohonan raksasa. Mohon maaf ya, itu kan emang habitatnya monyet ya, pohon. Canda lo Om Zeke. Nah, hal ini maksud biar Levi dan pasukannya bisa mengantisipasi kemungkinan Zeke akan berubah jadi Beast Titan dan kabur. Karena ternyata Paradis masih nggak bisa percaya sama Zeke. Konsekuensinya, Dot Pixies menahan relawan anti Marley sebagai jaminan buat Zeke. Keadaan jadi tegang banget nih. Beneran ini Attack on Titan udah berubah jadi Attack on Politik guys. Sementara itu, Armin masih sedih dengan serangan baru-baru ini di Liberio yang menewaskan banyak warga sipil bahkan anak-anak. Secara hatinya Armin kan kayak kue pukis ya gengs, lembut dan hangat gitu. Tetapi dia merasa kalau mereka nggak punya pilihan dan membandingkannya dengan pengalaman Annie dan kawan-kawan saat menyerang Paradis dulu. Saat ini, perilaku Eren benar-benar membingungkan orang-orang di sekitarnya dan konflik pun terjadi antara teman-temannya. Armin dan Mikasa masih berusaha mempercayai Eren, tapi Connie dan Jan setelah kematian Sasha merasa skeptis kalau Eren masih sama seperti dulu. Nah, dengan dikalahkannya Titan di luar dinding, Paradis mulai berubah nih dikit demi dikit, bahkan bisa menjalin hubungan diplomatik loh dengan dunia luar walaupun cuma satu negara, yaitu Hizuru. Sekitar 2 tahun lalu, Pulau Paradis berhubungan dengan sekutu lama di negara Hizuru dengan perantaraan si Zeke. Nah, utusan mereka, Mbak Kiyomi Azumabito, Mbak apa ibu nih, menjelaskan rencana untuk menjaga Paradis agar tetap aman dari ancaman dunia tanpa menggunakan Rumbling. Rumbling itu ancaman untuk meratakan dunia dengan pasukan Colossal Titan kalau Pulau Paradis diusik ya guys. Itu janjinya dari Raja Fritz dulu. Jadi inti rencananya adalah dengan membuat keturunan Raja Fritz, yaitu Historia, mewarisi kekuatan Beast Titan Zeke Yeager. Tapi Historia Race sekarang lagi hamidun gengs. Ya kalau di sini bakal ribut itu ya infotainment. Nah, karena Historia hamil, rencana awal yang mengharuskan Historia mewarisi kekuatan Beast Titan Zeke pun tertunda. Bumil kan harus makan makanan sehat ya bun, bukan makan om-om berjenggot. Gak bagus buat debay. Tanda lo om Zeke. Di lain pihak, Gabi dan Falco melarikan diri dari penjara dan berlindung bersama keluarga Braus yang menerima mereka karena mereka kayak anak hilang gitu. Aduh, asli ini sinetron banget nih. Sedangkan Kaya, salah satu anak yatim piatu yang tinggal dan bekerja bersama mereka, tahu bahwa keduanya berasal dari Marley. Kaya membawa mereka ke bekas rumahnya. Dia bertanya kepada mereka apa yang telah dilakukan ibunya sehingga pantas mendapatkan kematian yang mengerikan. Berdebatlah mereka di situ. Kaya merasa bahwa ibunya nggak salah dan nggak pantas mendapat kematian mengerikan. Sementara Gabi tetap kekeh kalau itu adalah azab dari dosa leluhur mereka. Nah, Falco kan nggak tahan tuh, akhirnya menjelaskan bahwa ibu Kaya adalah korban keadaan. Dia adalah korban tidak bersalah karena terjebak dalam misi pengintaian Marley. Akhirnya Kaya menawarkan untuk membawa mereka bertemu orang Marley di restoran yang akan dikunjungi keluarga Braus. Ya siapa tahu Gabi dan Falco menemukan cara untuk pulang di sana. Di tempat lain, Hanji terpaksa berurusan dengan Foch Forster dan 3 anggota Survey Corps lainnya karena kedapatan membocorkan informasi rahasia tentang penahanan Eren Yeager. Nah, dan di waktu yang bersamaan di Marley, Magat menyadari bahwa Zeke telah memalsukan kematiannya dan kemungkinan berpihak kepada Paradis. Awalnya dia ingin menunggu 6 bulan untuk menyerang Paradis sambil menunggu aliansi dunia. Tapi Rainer dan Galliard gak setuju nih, dan mereka harus menyerang sekarang. Sementara itu di Paradis, Pak D. Pixies menginterogasi Yelena. Dan Yelena mengakui bahwa 10 bulan yang lalu, dia diam-diam bertemu sama Eren Yeager dan memintanya untuk menekan militer agar bertindak sampai terjadilah insiden di Marley itu ya. Nah, di waktu yang sama, Onyan Kopon diinterogasi sama Hanji. Dia mengaku bahwa dia dan pasukan relawan anti Marley tidak tahu menahu tentang apa yang Yelena lakukan.
Di markas besar terjadi insiden peledakan bom yang menewaskan Dalis Zakari, yaitu panglima besar yang membawahi resimen pengintai, garrison, dan military police. Nah, karena dicurigai kalau ini ulah sekelompok pembelot sempalan pasukan pengintai nih yang disebut sebagai Jageris, jadinya pasukan pengintai tidak dipercaya lagi sama pemerintah. Soalnya Jageris secara terbuka membelot untuk mendukung Eren. Nah, tahu bahwa pengikut Eren ingin mempersatukan Eren sama Zeke, Pixis memperketat keamanan untuk menggunakan lokasi Zeke sebagai alat tawar-menawar. Jadi dia mau negosiasi gitu ceritanya sama Eren. Dan akhirnya Hanji, Armin, Mikasa, Kwani, dan Jan bergerak ke tempat Niccolo yang diduga tahu akan rencana Zeke. Niccolo ini adalah koki pasukan Male ya gengs. Dia ditangkap sekitar 3 tahun lalu dan akhirnya dipekerjakan di Paradis. Di restoran tempat dia bekerja, Niccolo mengundang keluarga Braus untuk makan-makan sesuai janjinya di pemakaman Sasha. Si Gabi dan Falco menemuinya diam-diam dong dengan harapan menemukan jalan pulang. Saat itulah Niccolo tahu bahwa Gabi lah yang telah membunuh Sasha. Waduh, marah besar itu Niccolo. Soalnya si Niccolo itu kayaknya suka gitu sama Sasha. Nah, sampai-sampai dia menyerang Gabi dengan sebotol anggur tetapi dihalangi oleh Falco sampai pingsan. Kasihan gak sih si Falco ini? Kena getahnya mulu padahal dia anak baik-baik. Setelah identitas Gabi dan Falco ketahuan sama keluarga Braus, secara mengejutkan keluarga Braus memilih untuk tidak balas dendam. Aduh, dunia ada banget kalau orangnya baik-baik kayak keluarganya Sasha ini ya. Tapi suasana mengharukan ini jadi tegang lagi guys. Soalnya si Niccolo ngaku kalau anggur yang tadi buat mukul Falco tuh sudah dicampur sama cairan tulang belakang Zeke. Nah, ribut tuh Hanji mandiin Falco biar selamat, biar nggak jadi Titan. Pas lagi asik-asiknya mandiin si bocil, Eren sama Jageris datang dan menyandra semua orang. Eren datang dan mengancam dengan menunjukkan tangannya yang terluka. Buat Armin dan Mikasa nggak bisa apa-apa dong selain manut bae lah. Akhirnya Armin, Mikasa, Eren sama Gabi masuk ke sebuah ruangan buat bicara. Sebanyak pembicaraan Gabi kicep nih. Anime juga kali kayak Rainer. Mana tuh yang katanya mau bunuh-bunuhin si Eren? Nah, akhirnya Armin mempertanyakan motif Eren yang menyerang Liberio. Kata Eren, dia melakukan itu semua atas keinginannya sendiri. Mikasa nggak setuju, masih denial dia. Dan dia percaya bahwa Eren sedang dimanipulasi sama Zeke. Di situ Eren mulai merosting Armin karena dimanipulasi oleh ingatan Bertolt Hoover dan Mikasa karena terikat darah Ackerman-nya. Bahkan tanpa ragu Eren memberitahu Mikasa bahwa dia selalu membencinya. Wah, Armin gak terima nih temannya disakiti oleh Eren dan langsung main tonjok. Tapi tiba-tiba dia malah terkapar sendiri yang ternyata Armin lagi dibekuk sama Mikasa. Dari sini kita tahu bahwa Armin tidak lagi memakai bedak bayi, melainkan pakai X body spray. Canda ya. Akhirnya perkelahian antara Eren dan Armin tidak bisa dihindari lagi. Tapi sayangnya Armin kalah gengs dan Eren berhasil menawan mereka semua. Sementara itu di hotel tempat Zeke lagi staycation, Levi dikasih tahu tentang kematian Zachary. Langsung nyut-nyutan itu kepala Levi Heicho. Merasa menyesal dengan semua pengorbanan teman-temannya yang rasanya sia-sia, Levi mengambil keputusan ekstrim untuk membuat salah satu anggotanya memakan Zeke. Sayangnya, rencana itu tidak sempat dieksekusi karena Zeke kabur dan mulai menjerit. Tiba-tiba rekan Levi jatuh dari pepohonan di sekitarnya dan berubah jadi Titan satu persatu. Lah, kok bisa? Ternyata mereka juga sudah meminum anggur yang dicampur cairan tulang belakang Zeke tadi. Levi merasa shock dong, tetapi dia dengan terpaksa membunuh para anak buahnya tersebut. Dia lalu mengejar Zeke yang akhirnya berubah jadi Beast Titan. Namun ternyata Levi tetap bisa mengalahkannya sih. Tubuh asli Zeke diseret keluar dari hutan dan diikat dengan Thunder Spear. Terus dipotong-potong itu badan Zeke biar nggak punya kekuatan buat berubah lagi. Udah kesel banget sih Levi kayaknya. Erwin mati gara-gara Zeke ya kan. Terus anak buahnya juga mati gara-gara Zeke. Warga Ragaku berubah jadi Titan juga gara-gara Zeke. Pokoknya nggak ada bagus-bagusnya itu Zeke di mata Levi. Setelah ditawan sedemikian rupa sama Levi, Zeke yang luka parah teringat masa kecilnya dan bagaimana dia dipaksa menjadi bagian dari rencana orang tuanya untuk membebaskan Eldia dari Marley. Dia akhirnya berteman dengan Tom Xaver, anggota tim peneliti Titan. Setelah mengalami tragedi karena orang tuanya dan mendengarkan kisah sedih dari Xaver,
Zeke berniat mewarisi Beast Titan darinya. Dia berencana untuk memanipulasi seluruh ras Eldia agar tidak punya keturunan lagi, dengan cara menggabungkan kekuatan Zeke yang berdarah bangsawan dengan kekuatan Founding Titan. Maka itulah dia menawarkan kerjasama sama Eren. Setelah mengingat hal ini, Zeke memicu Thunder Spear, meledakkannya hingga melontarkan Levi Ackerman. Ledakan itu ternyata membuat Zeke tewas guys, tapi tiba-tiba sesosok Titan merangkak ke arahnya dan dengan mind blowingnya membuka perutnya. Iya, dirobek gitu aja perutnya, lalu Zeke dimasukkan ke dalam perut kayak nyimpen apa ke dalam tas gitu. Nah pas baca manganya kayaknya biasa aja ya, soalnya kan hitam putih. Pas jadi animenya ngerasa absurd dan mules gitu Neko ngeliatnya. Sementara itu Eren yang udah ada di Shiganshina pergi menemui Gabi yang di penjara. Ya biar si Gabi mengirimkan panggilan darurat ke Marley dengan iming-iming menyelamatkan Falco. Tapi Pik yang menyamar mendekati Eren dan mengancamnya dengan senjata ditodong untuk kepala si Eren. Tapi Eren gak bisa digertak dan akhirnya Pik malah mengungkapkan kalau dia ingin membantu Eren menghancurkan Marley. Sebagai bukti niatnya, Eren meminta lokasi para prajurit Marley di Pulau Paradis. Pik menyetujui dan meminta Eren membawanya ke atap. Nah Yelena yang udah bebas nih bilang kalau wanita itu nggak bisa dipercaya. Yang bikin Neko yakin kalau Yelena belum lihat kaca hari itu. Saat Pik menunjukkan posisi musuh, Galliard muncul dari permukaan tanah dan melahap kaki Eren. Bersamaan dengan itu pesawat yang membawa bala bantuan dari Marley pun mengepung gedung tempat Eren berada. Dan dua musuh lama itu pun akhirnya berhadap-hadapan. Udah deh selesai, cliffhanger banget ya. Jadi itu semua tadi kira-kira jalan cerita Attack on Titan Final Season part 1 ya guys. Gimana, seru kan? Walaupun Neko udah baca manganya sampai tamat, tetap aja ada unsur surprise-nya gitu. Seenggaknya menurut Neko sih. Apalagi animasinya Mappa yang oke banget walaupun beda dengan yang dibuat Wit. Ya paling cuma butuh dikit lah penyesuaian buat ngebiasain. Apalagi emang artwork di manganya memang pas post time skip itu ada perubahan karakter desain juga ya, tapi tetap bagus-bagus aja sih. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. So thank you yang udah nonton video ini dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like and share untuk kalian wahai jiwa-jiwa budiman dan penyabar yang udah dengerin Neko ngoceh kesana kemari. Minta bantuannya juga buat subscribe ya sayang, biar kita makin semangat gibahin anime lagi. Oke, see you on the next video. Keep calm dan terus tonton channel ini. Bye bye.